Sisters, balik lagi sama kita berdua, tapi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santuy. Santuy. Hari ini mau tahun baru nih. Mau tahun baru, kita lagi mikir resolusi di 2022. Resolusi 2022. Mikir ya resolusinya apa? Apa Beb resolusi? Aku resolusi 2022 nggak jauh-jauh lah ya, lebih sehat, lebih happy. Tapi kalau secara pribadi tuh aku pengen jadi ibu yang lebih baik untuk anak. Amin gitu ya. Ya itulah ya, semua resolusi pasti pengen yang lebih ya, selalu yang jadi yang lebih baik ya. Kalau udah punya kerjaan, mau ada kerjaan lagi yang kerjaan yang jadi lebih baik ya kan, menjadi lebih happy. Training sisters, nambah subscriber ya. Nambah subscriber. Itu ya harapan kita ya. Iya, makanya Kalau Antis pribadinya gimana dari your personal resolutions? aku mau, yang pasti aku mau lebih happy, aku mau lebih sehat ya kan, apalagi aku udah ngejalanin yang si Thriving Sisters ini beberapa hari, itu ngebuat aku lebih sehat loh. So happy. Jadi kita tuh emang sebenarnya emang pengen ya buat ini tuh emang mau untuk kayak kita sendiri sehat. Personal project sih. Iya, personal project, mau buat diri kita sendiri sehat dan juga ngajak apa yang kita alamin, apa yang kita pengenin itu semoga ya juga bagi-bagi lah, bagi-bagi tips-tips kesehatan. Betul. Gitu. Itu juga reminder buat kita juga. Jadi yang kita posting buat kita juga sebenarnya. Iya, benar. For you also. Itu resolusi 2022 juga tuh, membantu banyak orang. Yes. Kan. Berbagi, sharing is caring. Kita terlihat kayak males-malesan gitu kan. Karena emang mau siap-siap tahun baru nih, kita lagi mikir mau ngapain sambil ngobrol ya. Ngapain ya enaknya gitu. Tahun baru kamu mau ngapain, Beb? Tahun baru sih sama anak aku. Nah itu biar lebih nyalain petasan. Ini ya, petasan. Hati-hati ya dengan papis-papis aku yang ada di sini, dengan papisku bisa lari kemana-mana. Terus mungkin gini kali ya, mungkin mungkin gini kali ya, kan kayak selama ini kita nih cuma ngasih tips-tips gitu kan, tips-tips untuk sister-sister out there tuh kayak makan sehat gimana, hidup sehat gimana, tapi kan mereka juga nggak tahu Angie itu sebenarnya siapa sih gitu, kenapa sih kok benar-benar concern sama masalah gizi, ya nggak sih? Iya. Ternyata nih sis ya, jadi semua yang kita lakuin dari tradisi kan dari pengalaman kita ya. Kalau dari personally dari Angie sih, sejak jadi mama tuh udah motherhood change me completely. Karena kan tadinya kan Angie kan kerja di fashion design. Terus waktu hamil itu I decided untuk memang vakum dulu gitu, karena memang proses untuk waktu itu aku punya anak juga nggak gampang sih. Jadi mau pikirnya oke, ini ngedapetinnya rada susah, kita jaga dulu deh gitu, vakum dulu, istirahat dulu untuk biar mengurangi stres ya, karena kan kerjaan stres ya. Kerjaan stres, terus untuk mengurangi beban kerja, oke, kita jaga dulu deh si dede bayi ini gitu, kita istirahat. Jadi belum vakum, istirahat akhirnya ya. vakum, resign dari fashion, terus akhirnya benar-benar fokus aja untuk ke motherhood gitu. Dari yang anak aku lahir, fokus nyusuin, penuh dengan segala blood, sweat, and tears ya. Karena kan nyusuin kan it looks easy, tapi sebenarnya juga it's very hard gitu. Karena kan kadang udah tidurnya kurang, kadang makan suka sembarangan gitu kan, so kadang produksi ASI kurang, atau kadang anaknya juga rewel gitu-gitu tuh, itu everything adds up to my head. Stres sampai memang aku ngalami yang namanya postpartum baby blues gitu sih ya. Yang memang benar-benar emosinya nggak kekontrol, dan dan nggak kayak sekarang ya, udah di Thriving Sister kita udah aware banget ya soal kesehatan, soal gizi. Waktu itu sih aku belum sekali, walaupun memang udah jaga makan gitu ya, walaupun memang ya lulusan food technology, tapi secara mendalam soal ini kan berarti kan lebih ke mental health ya. Iya benar. Lebih ke mental health itu. Aku waktu itu belum aware, why am I like this gitu. Taunya ya
udah dilakuin aja tuh sesuatu yang amat sangat disesali gitu ya, gitu-gitu. Terus mungkin aku harusnya lebih bisa sabar. Kok jadi nggak sabaran gitu-gitu, Beb. Jadi Bener-bener nggak sabaran ya. bener-bener nggak sabaran. Jadi Iya, jatuhnya ke mental jadinya mental ya. health. Mental Jadi, health. dengan fisik yang rapuh tadi tuh karena Hmm. kurang tidur segala macam itu, mentalnya kena. Aku waktu itu mentalnya kena, ngedrop banget. Terus Jadi ke anak nggak sabar. jadi nggak anak gak sabar gitu, rumah tangga juga jadi begitu, Jadi chaos gampang. lah, jadi chaos. Dan belum aware gitu. Makanya kan dengan belajar begitu, semakin belajar, dan anak aku ada masanya tuh dari kecil sampai dia umur 2 atau 3 tuh sering sakit, Beb. Jadi hampir tiap hari tuh meler, sakit, pilek gitu-gitu. Terus Kenapa? nah ternyata kan memang itu berarti imunnya kurang bagus. Berarti dari pola makan berarti wah kurang benar ini, jadi nyobain ini itu. Ternyata yang paling pas adalah ketika aku terapkan apa yang aku terapin sekarang gitu. Jadi kurangin makanan proses itu yang walaupun ini Iya, makanan Mama, baik bahaya ya, tapi banget yang sih. proses itu mendingan jangan, kita langsung kasih makanan yang memang fresh. Terus untuk anak kecil terutama nih yang aku berasa banget, perbanyak hewani ya. Oh, harus ya. Perbanyak hewani, ternyata itu bagus banget untuk ini juga gitu, untuk pertumbuhan. Tapi Terus- kalau bisa jangan ngasih ini ya ke anak-anak kita kayak vegetarian, jadi vegetarian Hmm, gitu. lebih baik Oh, iya jangan sih. Iya gini, kan? lebih baik jangan berkiblat ke satu diet yang mengurangi satu unsur pangan, satu unsur gizi gitu. Karena kan mungkin segala macam diet itu ya ini kayak misalnya vegetarian, vegan, keto atau apa yang segala Tapi aku macam udah label ngerasain itu ya. lah semuanya. Iya sama sih dengan berbagai agenda ya. Kayak Jadi segala macam diet yang pada intinya mengurangi salah satu unsur gizi lebih baik jangan. Karena untuk anak itu harus makan semua unsur gizi. harus Harus tepat banget tuh ya. harus tepat, terutama untuk produk hewani gitu-gitu supaya anak tumbuh kembangnya bagus. Iya, gitu. dan kayak kalau untuk anak nggak perlu deh tuh namanya yang terlalu banyak ditakar-takarin gitu ya. Udah nggak apa-apa, kasih aja gitu, Nah. karena dia kan masih masa pertumbuhan Iya gitu itu loh. dia. Jangan Terus terlalu yang ini harus segini, ini harus segini, janganlah. selain takaran mungkin juga itu sih kayak mungkin idealisme orang tua ya gitu. Aku juga ada sih masa-masa. Aku juga ada masanya idealisme orang tua harus makan ini gitu. Yang ada yang berantem. Iya benar. Si anaknya tersiksa, ibunya juga kayak feel guilty, stres, udah. Iya, karena apa yang kita terapin terkadang si anak nggak suka. Betul. Iya kan? Belum tentu suka. Jadi iya belum tentu suka. Jadi Tapi lebih anak tuh baik. pinter loh ya. Kita kasih misalnya, aku ngeliat juga, jadi kasih makan anak aku nih. Aku waktu itu kasih steak sama kasih brokoli. Dia milih steak dia. Kan? Ini Dia makan steak udah tahu. udah tahu. My body wants this. Iya, gitu. karena badan kita juga pinter gitu, badan kita tahu apa yang kita mau, ya kan. Jadi jangan, mesti gini, jangan terlalu mempost nakarin. Iya, terlalu nakarin. terlalu nakarin si Nggak anak terlalu ini. milih, biarin aja sih. Kasih aja semua makanan, nanti kita lihat nih mana yang paling dia itu suka. aku juga proses gitu. tuh Deb. Aku Iya juga kan? ada masa-masa yang aku maksain banget yang jadi berantem itu kan, jadi berantem. Belum lagi yang dia masa-masa gerakan tutup mulut ya kan, ada ya moms yang anaknya lagi nunggu gigi kan, itu kan pasti GTM. Iya, kan, gerakan tutup mulut. Susah banget mau makan. Aduh, itu yang masa-masa sungguh amat sangat depressing buat aku waktu itu memang. Jadi akhirnya dari situ belajar, selain soal berantem makan, mamanya depresi, terus anak juga sering sakit, akhirnya aku baca-baca apa sih sebenarnya yang pas buat anak gitu. Ya udah aku baca itu, oh ternyata begini-begini, aku terapin kan. Sekarang 3-4 tahun terakhir anakku nggak pernah sakit. Iya, Mau masa flu, dulu tuh begitu masuk sekolah aja nih, sekolah kan sakit ketularan kan pasti. Setiap 1 tahun sekali nih opname. Sama kayak dia. 1 tahun sekali, kenapa kurang gizi sih? Ternyata kan kurang gizi. Iya, kurang Sama. gizi, Jadi bener. anak aku juga setahun sekali masuk rumah sakit. Oh, this has to change. Ini harus ada yang berubah ya. Udah. Akhirnya bikin pola makan yang sesuai sama dia makannya lebih better sih, walaupun fase eatingnya dia masih ya, dia yang masih tetap milih-milih makan, cuman at the end of the day yang penting dia nggak sakit aja deh. Iya benar. Gitu. Kita tuh harus emang mikirin anak tuh ke situ ya dari kecil ya. Gimana supaya dia jangan sakit, gimana caranya ya, kita harus dongkrak imunnya terus gitu. Itulah ya gampang dan susahnya menjadi seorang ibu, bener nggak? Anak sehat dipuji enggak, ya kan? Anak sakit disalah-salahin.
gitu. Tapi serba memang sih, salah. iya, tapi itu yang menjadikan aku resolusi tahun depan nih. Jadi aku pengen lebih bisa sabar sama anak. Iya, betul. Lebih bisa bener-bener apa ya, memberikan dia kebebasan untuk berekspresi. Ini ya kadang-kadang moms kita suka lupa ya kadang ya, kalau apalagi anak laki ini ya, kalau udah nangis nggak boleh nangis, Anak laki nggak boleh nangis gitu anak ya. laki nggak boleh nangis, anak laki nggak boleh. Sebenarnya itu kurang pas ya, Iya, karena itu sebenarnya kurang itu pas. Benar. nangis, marah itu sebenarnya Ekspresi. ekspresi apa yang ada di Hatinya hati dia. anak itu. Kita harus Kita belajar ikutin aja. ikutin aja. Harusnya ikutin aja. They just wanna be heard. Mereka Hmm. cuma pengen didengar, mereka cuma pengen dipahami. Dan kita hanya bisa, oh kenapa marah, ya udah nggak apa-apa. Dan kalau anak udah marah, udah aku bilang yaudah ke kamar dulu, kalau mau teriak gitu, udah. Terus kalau udah tenang baru kita ajak ngomong, kenapa tadi marah gitu, ya udah kenapa tadi nangis gitu. Dengan kita membiasakan anak begini, ternyata mereka juga lebih happy, Iya. lebih happy dan Dia bisa merasa. express their Nah, self gitu Jadi kan. nanti kalau mereka gede, jadi mereka tuh lebih bisa mengekspresikan, Iya, dan benar. dengan mereka aware soal expression ini, mereka juga lebih bisa membaca mungkin pasangannya, temennya gitu. Iya, benar. Udah terbiasa gitu. Jadi loh. jangan dimanja. Jangan dimanja dan jangan terlalu nggak boleh ini itu juga. Itu juga aku belajar dulu. Maksudnya nggak apa-apa lah gitu, namanya anak kecil kan dia masih explore ya. Explore, jadi jangan sampai yang kayak mau misalnya megang gelas gitu ya kan. Jangan Kok aku nanti gitu jatuh. dulu, aku lagi nggak gitu. boleh sebenarnya. Kalau Aku megang dulu gelas aku. jatuh ya udah, itu berarti dia kurang hati-hati. Nah, kadang tuh ada kan ibu-ibu moms juga yang mejanya yang salah ya gitu. Nah itu, ubinnya nih yang salah nih. Nah, ubin apa salahnya gerak-gerak? Ubinnya nggak gerak bu. Jadi kita ngebiasain juga untuk biar anak tuh hati-hati. Oh ya udah sakit, oke hati-hati ya. Gitu. Iya, jadi kalau aku dulu juga gitu, beb, protektif banget, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Yang ada aku gila sendiri. Iya, ngapain yang ada stres sendiri. Udah lah, Sendiri. maksudnya nikmatin aja gitu, nikmatin step-stepnya dia gitu kan. Dia mau ngapain sih, dia nikmatin aja beb. Kalau dia mau bandel, Dulu kan ya aku mana bisa menikmati orang stres sendiri, mana. Dulu nggak bisa. Sekarang baru mulai ya dengan mulai banyak baca, dengan thriving sisters. Nih aku nih personally lebih bisa menikmati ya. proses. Tadinya blast menikmati nggak proses. Emang hidup kita itu kan harus proses. Ya. Dan proses itu harus dinikmati. Iya. Ya kan? Bukan apa ya, proses bukan ditangisi. Iya, bukan ditangisi, bukan disesali ya kan, bukan. Udah prosesnya semua Jadi kayak dianggap beban gitu. Nggak boleh Itu jadi mungkin beban. juga salah satu resolusi aku untuk tahun depan tuh lebih bisa menikmati, lebih bisa menjalani proses Iya, gitu ya, betul. biar ya gimana sih ya, namanya ibu kan pengennya deket sama anak, bisa Iya, lebih benar. sayang-sayangan. Dan nanti kalau anak kita kasih kedekatan emosional itu penting banget, moms. Iya. Selain soal kita ngasih materi gitu ya, kita soal Jangan deh. Kalau materi itu juga nggak bagus sih ngasih materi, gitu. karena- Boleh lah, boleh kasih materi, tapi dia tuh harus melakukan sesuatu dulu gitu ya Nah, nggak sih? Jadi sense itu, of iya. perjuangan gitu ya. Jadi dia ngerasa gue harus ini nih, jadi dapat Iya, reward bener juga gitu. ya. Jadi kalau harus tiap ini materi lagi kasih ini kasih itu, jadi dia ya udah easy to get kan gitu. Easy Jadi to get. jadi ya udah. Gampangin. Kalau gitu orang tua aku tuh udah bener tuh, soalnya susah banget tuh mau ngasih sesuatu. Iya. Cuman jadinya ya terpicu untuk do something gitu. Iya, I have to lebih earn it struggle gitu. kan, jadi Lebih juga. struggle. Iya itulah. Itu. benar. Kalau materi yang pas lagi ada mungkin boleh lah ya sekali-sekali kado ulang tahun. Kalau materi lah. Kalau materi mungkin ada saat-saat momen tertentu lah ya, ulang tahun atau perayaan agama gitu tuh boleh. Cuman untuk day to day-nya sih kita lebih fokus ke kedekatan emosional, itu lebih penting. Iya benar. Supaya mereka kedewasaannya tuh juga apa ya, lebih bagus gitu loh. Iya, benar. Mature-nya lebih oke. Karena tanpa sadar mungkin ya orang tua itu, anak kecil tuh nyimpen ini ya. Nyimpen apa tuh namanya, bukan dendam, Trauma apa sih ya. Iya, trauma, nyimpen trauma Jadi dia masa apa yang kecil. rasa-rasa yang dirasain dulu tuh Iya. kayak aku paling aku paling gak suka di compare. Nah, Banding-bandingin. itu kan, itu Dan kebiasaan itu- orang tua. Iya, aku Gue juga gitu sih dulu. Iya kan, paling anak kecil tuh paling sebel di compare karena jadi merasanya wah aku kurang ya gitu. Jadi I always try to remind myself gitu ya. Oke, aku dulu nggak suka diginiin, berarti jangan sampai compare ke anak. Gitu.
Terus Iya, benar. gitu sih utamanya ya. Iya, karena tanpa kita sadar mereka tuh nyimpen trauma itu yang nanti akan ke bawah sampai besar. Pas pada saat mereka besar, iya mereka Ya gimana udah terbentuk habit Iya, gitu. pada saat mereka Dia harus besar terapi deh harus gitu. terapi, ya kan harus. Sebenarnya sih apapun yang kalau kita aware, nah, kita perbaiki masih bisa. Cuma kan lebih baik mencegah gitu. Iya, kali lebih ya. baik mencegah. Dan mungkin buat moms di luar sana yang lagi ngalamin masa-masa stres itu ya, baby blues, depresif, don't worry, you're not alone. Iya, And benar. every mother experience that gitu Iya, ya. And I've been benar. through the worst. Dengan segala kekurangan aku sebagai ibu tuh jadinya malah terpacu untuk Pasti lebih kok. baik. Iya, benar. Untuk lebih baik lagi. Oke, aku nggak sabaran, emosian. Tahun ini aku harus lebih sabar, lebih kalem, lebih happy, thrive. If the mother thrive, the child will thrive. Yes. Gitu. Batol itu. Makanya emang bener sih. Kayak banyak banget juga mama-mama yang sana nggak yang thriving, nggak boro-boro thriving. jadinya stres gitu loh. Survivalnya udah bagus ya. Jadinya kayak nih mentalnya keganggu, Udah ya luar biasa kan? deh. Mental udah pasti keganggu. Terus kayak saat kalau mental keganggu kita nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu, Iya nggak sih? nggak ngerti. Nggak ngerti mau ngapain. Mau ngelakuin sesuatu ke anak, memperbaiki juga kita nggak ngerti. Nggak ngerti. I don't know where to start. I don't know what happened. I don't know why it happened. Iya, itu ya makanya. Cuman inilah fungsi circle kita juga ya. Surround yourself with teman-teman yang memang bisa support gitu. Yang mungkin punya knowledge ini gitu ya. Makanya Thriving Sister ini kita biar bisa jadi komunitas itu ya, kita Iya. saling support gitu. Jadi you're not alone, what you're Iya. experiencing is quite normal gitu. And it's not the end of the world. you know. Benar, kita akan menjadi pendengar yang baik kok. Gitu kan. Karena kita because sharing. karena kita juga pengennya punya temen yang good Iya. listeners ya gitu. Terus kita juga bukan orang yang And no judgment iya, sis. benar, That's like judgment. Kita bukan orang yang apa ya, ngejudge juga, bukan orang yang bukan kita nggak ngerasa kita pintar, tapi ini kita ceritanya karena pengalaman pribadi kita. It's not that we're the best in this ya. Enggak, kita tuh makannya juga nggak tertib-tertib amat sih ya. Amat, terus kita ke anak juga ya pasti ada lah gitu. Ada. Tapi itu kita mau belajar. Jadi mungkin kita memperbaiki. bisa memperbaiki, kita bisa sharing gitu. Mungkin Sister How to Odile be a ada better masalah, mother. ada masalah sesuatu, nggak apa-apa, cerita aja ke kita. Yes, that's why we are here for you sisters. Yes, Kalau you're not alone. bisa cerita-cerita kan, kalau kita cerita didengerin kita puas ya kan, Kita happy. kita happy, Oksitosin. hormon lagi, hormon happy. Iya. Iya, bukan berarti kayak aduh udah stres ngurusin anak di rumah, nggak ada yang mau dengerin, jadinya depresi. Udah ke kita aja sis, ya kan, kita cerita untuk biar semuanya plong, jadi kita tahu harus ngapain. Benar nggak sih? Yes. Even if you have done the worst, that kayak ngerasa rendah diri, Mm-mm. aduh aku tuh I'm the worst mother in the world, aku ngerasain lo gitu, I'm like the worst mother of the year gitu ya, I'm like the worst mother ever gitu. Sebenarnya kalau kita punya support, bukannya kita justify sih ya, tapi lebih ke okay, you did that, let's wake up from that and let's be better gitu loh. Jadi ya udah, yang udah kejadian ya udah gitu. Gimana kita, how we move from there to be better. I think that's more important sih ya. Iya, semua orang Daripada kita ngomongnya kayak ngejudge, gitu. daripada yang sibuk dengan harus begini begitu ya. Iya, ngejudge ini, ngejudge ngejudge itu gitu kan. Oh, udah salah ya udah tahu, we know Udah you're salah, wrong. tapi ya udah gitu, Ya dirinya udah. sendiri juga belum tentu. How to be better gitu sih ya, gimana. I've been there, done that. Kayak ya, tapi balik lagi sih, kita kayak kamu anaknya cowok ya kan, aku juga anaknya cowok, udah gede lagi gitu kan, ya dia udah keluarga sendiri ya kan. Maksudnya udah ya balik lagi, nggak bisa memaksakan. Jadi Itu resolusi aku berarti tahun Iya. depan. nggak bisa memaksakan. Jadi apapun yang dia pilih ya udah, mungkin itu memang jalannya ya kan. Tapi Dari itu flow. jadi pelajaran buat kita. Oh berarti kita harus Pelajaran banget, pelajaran harus banget. lebih ya lebih aware lah. Lebih kan? aware. Dan kalau emang udah salah jangan Iya, diulangi. kalau udah salah jangan diulangin. Karena nggak enak loh mengulangi kesalahan Nggak enak berkali-kali. banget, you know, you hurt Capek someone, loh. when you hurt someone, you also hurt yourself, apalagi anak gitu kan, nggak bisa kasih Jatuhnya kalau misalnya kayak gitu jadi depresi. depresi, iya.
And even if you done that, anak kecil tuh lebih forgiving loh daripada kita. Betul. Mereka tuh lebih bisa memaafkan. Kadang tuh kalau udah salah nih ya nggak sengaja gitu ya gitu, terus anak mama maafin mama ya gitu, nah it's okay gitu, malah kita jadi kayak lebih Iya. oh my boy gitu. Iya tadi. They are more, doesn't mean that kita bisa Harus. lakuin lagi gitu ya. Yang penting Ah. kita udah sadar diri, oke maaf ya nak, dan kebiasaan ngomong maaf. Kita harus melatih anak untuk terbiasa untuk ngomong I'm sorry, thank you, please. Iya, Itu itu bisa. harus kita sebenarnya gini loh, anak kecil itu sama loh pikirannya. Maksudnya udah bisa diajak ngomong seperti orang Bisa. dewasa. Bisa kok. Iya kan? Cuma cara mereka menyampaikan aja itu yang Hmm. berbeda gitu kan. Berarti ya they feel what we feel, Iya, cuman benar. mungkin caranya mereka mengekspresikan tuh belum bisa iya kita. belum bisa gitu. Jadi mungkin itu yang bikin kita kadang-kadang wah emosi banget padahal Iya, karena sebenarnya komunikasinya belum nyambung. belum nyambung. Tapi kalau kita omongin, oh ini kesini loh, kayak misalkan megang gelas, awas pegang jangan ujungnya, pegang atasnya gitu kan. Itu dia ngerti sebenarnya, cuma kan namanya anak kecil selalu ingin mencoba. Iya nggak sih? Iya, Kepo, bener, guys, mana bener, kepo benar. Oh gue pegang aja, coba kenapa sih nggak boleh megang yang ini? Ternyata jatuh gitu kan. Dan itu kita bisa omongin, besoknya dia nggak ngulangin lagi gitu. Kalau ngulangin ya udah, nanti besok coba lagi gitu sih. Iya, Kalau sama anakku gitu. nggak boleh nyerah sih memang. Nggak boleh nyerah gitu. Itu resolusi juga ya. Iya, nggak boleh. iya, Pokoknya nggak mau boleh nyerah. mau jadi ibu yang lebih sabar, lebih kalem, lebih try, Lebih dan try. itu let it flow, dan nggak boleh nyerah deh gitu. Benar. And at the end of the day, your child will love you no matter how Benar. imperfect you are gitu. Yang penting diperbaiki. As long as you know what you did is wrong, itu udah. Yang penting yang Betul. harus diterapkan dari sekarang ke anak itu adalah komunikasi. Komunikasi sih sebenarnya. Moms Iya, ya, kan? nomor satu. Itu komunikasi. Biasakan dua arah komunikasi sih. Iya, betul. Jangan nggak boleh nangis, nggak boleh ngapain. Harus dijelaskan Harus kenapa ditanya, sih ditanya gitu. apa. Ditanya kenapa ini harus komunikasi. Jadi sampai besar pun dia bisa berkomunikasi. Betul. Bukan lepas tanggung jawab. Itu iya ya. kan? Bukan Nggak cowok nggak cewek ya. Nggak cowok nggak cewek. Harus diajarin terbiasa berkomunikasi. Biar nanti dia, Apapun. karena nanti dia sekolah, dia kerja, Iya, dia di bener. pernikahan segala macam itu Iya. udah terbiasa. gitu. Terbiasa, Itu udah. yang aku lebih coba sih. Mm-mm. Itu tadinya aku nggak aware juga. Tadinya pokoknya satu arah, anak kecil nurut gitu kan. Gue orang tua selalu benar gitu. Nah gitu, tadinya Iya. begitu. Cuma lama-lama ya, that's not fair. I don't think I would want to be a child like that juga gitu kan. Tapi kan semua orang pasti ngalamin hal itu lah. Ngalamin sih. Ngalamin kayak yang pokoknya orang balik lagi ke pasal satu, orang tua selalu benar Nah. gitu kan. Itu pasti ada. Tapi kan ya Entitlementnya kita Iya. belajar orang tua gitu ya. Tapi Cuman ya, ya udahlah. Yang ya penting itu kita belajar sekarang lah. saling ngingetin aja sih sisters ya. Gimana supaya kita ternyata begini tuh kurang pas, kurang benar gitu. Ya udah kita perbaiki. Jangan malu untuk say sorry ke anak ya. Iya benar. Jangan banget, karena Itu. itu bagus banget. Anak juga jadi nggak gengsi minta maaf tuh. Benar. Mm-mm. Karena itu bisa bawa sampai gede tuh. Bawa Kalau sampai misalnya gede. dia nggak dia nggak belajar, salahnya apa, dia nggak bisa minta maaf, dia nggak kenapa, kan kayak gitu ya. Dia nggak minta maaf, dia nggak tahu dia kenapa. Itu ada loh banyak, padahal kenapa ya? Ya itu Karena dia nggak komunikasi, balik komunikasi. lagi. Itu benar-benar harus diajarin. Jadi Nggak sampai boleh. gede dia ngerti gitu. Terbiasa. Terbiasa. Udah terlatih gitu. Jadi nggak yang kayak udahlah hidupnya cuek-cuek aja gitu kan. Udahlah bodo amat. How will semua it orang. work in the long Iya. term gitu loh, ya Iya. nggak sih? Mau Jadi- gitu mungkin ya nggak bisa, nggak bakalan langgeng juga sih gitu. Nggak bakal langgeng juga. Sama siapapun. Iya benar. Sama siapapun nggak akan langgeng, jadinya ya susah juga Iya, kalau aku sih. ke anak aku sih banyak banget say sorry sih aku. Aduh nak sorry, aduh maaf itu everyday. Iya itu kan selalu. harus ya. Maksudnya Harus lah, karena ya we want them to forgive us and we want apa ya, mereka juga belajar untuk say sorry juga. Iya, jadi ya itulah mereka harus belajar dari kecil. Dari kecil. Jadi apa yang kita Contohin gitu ya. contohin itu bisa ke bawah sampai besar. Ya kan? Gitu tuh resolusinya sih sebenarnya Resolusi. semua orang pengen Resolusi menjadi lebih Angie. baik, ya kan? Be a better mom. Aku juga mau be a better mom dari 1, 2, 3, 4 6 papi. Yes. Enggak deh, I 3 think you papi. already are. You already are a good mommy. Aduh.
Gitu sister. Gitu, sis. Share ya sama kita, what is your New Year's resolution? Ngobrol aja. Nanti kita pasti reply, alright? Kita pendengar yang setia kok buat kalian semua. Oke sister, keep trying. Bye bye.